wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Imalia Zahwa dengan NIM 200313267. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Yang pertama ada pengertian zakat. Ibadah zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Makna zakat. Yang pertama, zakat bermakna al-tahuru yang berarti membersihkan dan mensucikan. Yang kedua, zakat bermakna al-barakatu yang memiliki arti berkah. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Nikmat zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki, menolong, membantu, dan membina kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam untuk mewujudkan keseimbangan yang diharapkan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai di atas prinsip ukhuwah Islamiyah dan takaful ijtima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Syarat zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, berakal dan balik. Yang keempat, berkecukupan, mampu secara finansial. Yang kelima, hartanya memenuhi nisab. Jenis zakat. Zakat terdiri dari 2 jenis, yaitu zakat nafs atau jiwa atau sering disebut zakat fitrah, dan zakat mal atau harta. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilihan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah atau Hijriyah. Orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, rikab. Rikab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam, golimin. Golimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izah. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Manfaat zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan hati. Yang kedua, sarana pengendalian
diri. Yang ketiga, membuat pengelolaan uang lebih baik. Yang keempat, mengurangi pajak penghasilan. Yang kelima, menghadirkan keadilan sosial. Mengapa di Indonesia belum sadar tentang zakat atau sedikit yang mengeluarkan zakat? Anggota Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Masdar Khalid Masudi, mengatakan potensi pendapatan zakat di Indonesia per tahun sebesar 217 triliun. Tetapi yang mampu terkumpul setiap tahunnya baru di kisaran 5-6 triliun. Meskipun merupakan salah satu rukun Islam dan besaran zakat hanya 2,5%, tapi realisasi pengumpulan belum maksimal. Mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengenal zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali. Padahal ada jenis zakat lain seperti zakat mal. Meskipun secara jumlah lembaga amil yang zakat yang ada sudah memadai, tetapi penerimaan zakat belum maksimal karena selama ini hanya menunggu warga yang membayar zakat. Padahal secara doktrin, zakat harusnya dipungut bukan menunggu umat yang membayarnya. Menurutnya, lembaga zakat perlu memiliki otoritas dan kewenangan untuk bisa memungut zakat melalui peraturan seperti undang-undang untuk memaksimalkan potensi penerimaan. Para lembaga amil zakat perlu bertemu untuk memutuskan peraturan yang dapat meningkatkan penerimaan zakat. Perlu ada kekuatan politik dan hukum. Padahal besaran zakat dalam Islam hanya 2,5%, sedangkan di agama lain mencapai 10%. Salah satu instrumen yang bisa dikembangkan adalah bekerjasama dengan Ditjen Pajak dengan penggabungan kewajiban pembayaran zakat bagi umat Islam dengan kewajiban pembayaran zakat bagi umat Islam dengan kewajiban membayar zakat. Negara sudah punya pemasukan sendiri dari pajak. Dengan adanya zakat bisa digunakan untuk penyelesaian masalah kemiskinan yang mayoritas dialami oleh umat Islam. Dana zakat bisa disalurkan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.